Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dari kelas 12 IPS 1, mata pelajaran sejarah wajib dengan guru pembimbing Bapak Aswin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat serta karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung-ajungkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, idola kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita nanti-nantikan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan melanjutkan membuat video TB8 yang berjudul Pemilu 1955 dengan pokok bahasan kebijakan pemerintah pada masa Orde Lama. Tujuan belajar, saya ingin membuat video TB8 mengenai Pemilu 1955 dengan sumber belajar internet dan buku paket. Menurut buku Pemilihan Umum atau Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu tersebut dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu tersebut dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen, DPR dan konstituante. Konstituante adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional. Artinya setiap daerah pemilih akan mendapatkan jumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya. Hal tersebut dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimum 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk parlemen. Pada pemilu 1955 terdapat 260 kursi jumlah kursi DPR yang diperebutkan dan 520 kursi untuk konstituante, ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah berdasarkan sistem perwakilan proporsional. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan. Namun dalam pelaksanaannya hanya ada 15 daerah pemilihan karena Irian Barat gagal melaksanakan pemilu karena daerah tersebut
masih dikuasai oleh Belanda. Proses pemilu 1955. Pendaftaran dimulai pada Mei 1954 dan selesai pada November 1954. Jumlah warga yang memenuhi syarat pemilu sebanyak 43.464.000 jiwa. Dari data tersebut, sebanyak 87,65% atau sekitar 30.229.000 jiwa yang menggunakan hak suaranya pada saat itu. Anggota TNI dan Polri boleh memberikan hak suaranya pada saat itu, tapi berbeda dengan pemilu saat ini. Pada pelaksanaan pemilu pertama ini terdapat 208 daerah kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 429 desa. Pemilu pertama tersebut dilaksanakan dengan 2 gelombang, yaitu gelombang pertama pemilu untuk memilih anggota DPR. Pada tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Gelombang kedua, pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota konstituante. Pada tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Penyelenggaraan pemilu 1955 memakan biaya sekitar 479 juta rupiah untuk kebutuhan perlengkapan teknisi seperti pembuatan kotak suara dan horarium atau honorarium panitia penyelenggara. Selain pemilihan DPR dan anggota konstituante, juga diadakan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah dengan 2 tahap, yaitu pada bulan Juni 1957 untuk wilayah Indonesia
bagian barat, dan bulan Juli 1957 untuk Indonesia wilayah bagian timur. Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan, pemilu dapat berjalan dengan fokus. Banyak pakar yang menilai bahwa pemilu 1955 kekuatan partai politik terukur lebih cermat dan parlemen yang dihasilkan lebih bermutu. Latar belakang pemilu 1955. 1. Revolusi fisik atau perang kemerdekaan yang menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan daripada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 2. Pertikaian internal baik dalam lembaga politik maupun pemerintah yang cukup menguras energi dan perhatian. 3. Belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Undang-undang pemilu baru disahkan pada 4 April 1953. Menurut saya, pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang dilaksanakan di Indonesia. Pemilu tersebut dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu 1955 itu dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu gelombang pertama untuk memilih anggota DPR dan gelombang kedua untuk memilih anggota konstituante. Kesimpulan, pemilu 1955 ini adalah upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain pemilihan DPR dan konstituante, pemilu 1955 ini juga diadakan pemilihan untuk DPRD. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.